Jadi selama ini pekerjaan papa mafia? Pah, mereka siapa? Kok pakaiannya hitam-hitam semua? Iya, mereka semua anak buah papa. Nak, jangan lupa ya, hari ini kamu sudah mulai masuk ke sekolah baru. Iya pak, tapi kenapa aku harus pindah sekolah? Aku kan udah nyaman di sekolah yang lama. Pokoknya, kamu rahasiakan saja pekerjaan papa ya. Ini sekolah barunya ya? Hei, anak baru ya? Iya. Kelihatannya lo culun. Pekerjaan ayah lo apa? Ayahku pedagang cilor. Yuh, anak tukang cilor. Kalau gitu lo nggak boleh masuk kelas eksklusif. Masuk kelas buangan aja sana. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas eksklusif ini. Sebutkan nama dan profesi ayah kalian ya. Nama ayah saya Zulkifli, profesi CEO. Nama ayah saya Atang Kopling, profesi direktur. Giliran kamu anak baru? Aku. Nama ayah Saipul, profesi pedagang cilor. Astaga, kamu boleh keluar dari kelas ini. Tapi bu, keluar udah, anak tukang cilor miskin. Berisik kamu, nggak usah ikutan deh. Hei anak cilor, berani-beraninya ya lo ngelawan gue tadi. Lo nggak tahu sekolah ini udah dibeli sama ayah gue. Dan gue bisa nyingkirin lo kapan aja. Aku nggak takut, singkirin aja kalau bisa. Hilih, anak tukang cilor aja belagu. Kalau ayah aku datang ke sini, sekolah ini bisa hancur. Gerobak cilor ayah lo kali yang bakal dihancurin sama ayah gue. Guys, itu ayahnya Sisil datang ke sekolah. Hei, kamu pasti anak kurang ajar yang mengganggu Sisil ya? Ada apa ya om? Saya beri peringatan kepada kamu. Kamu harus tunduk sama Sisil. Kalau tidak, hidupmu akan berakhir menyedihkan. Dasar anak tukang cilor. Ayah dan anak sama-sama jahat. Hei miskin, lo nggak boleh duduk di situ. Itu kursi khusus orang kaya. Cuma Sisil yang boleh duduk di situ. Capek banget ya aku ladenin orang-orang ini. Ren, berani-beraninya ya kamu mengancam Sisil? Ayahnya pemilik sekolah ini. Dia duluan bu yang cari gara-gara. Kamu ibu hukum, bersihkan semua toilet di sekolah ini. Kasian banget si culun. Makanya jangan cari gara-gara sama gue. Tunggu aja kamu bakal nyesel. Udah deh, nggak usah banyak omong kosong. Gue kasih kesempatan deh buat minta maaf sama gue. Dengan cara cium kaki gue sekarang. Gila ya kamu, siapa juga yang mau minta maaf? Halo pak, Ada apa, nak? aku nggak betah di sekolah ini. Semuanya jahat, aku dibully. Apa? Nanti papa akan ke sana. Kamu boleh publik pekerjaan papa ya, nak? Siapa? Ren, lagi-lagi kamu berulah. Kata Sisil kamu mau mecahkan jendela kantor. Iya bu. Bukan aku bu, aku difitnah. Mampus lo anak tukang cilor. Oke, ibu akan memberikan kamu hukuman yang berat, Ren. Kalian keterlaluan. Aku akan kasih lihat siapa ayah aku sebenarnya. Halah. Es krim anti sakit atau anti lapar? Anti lapar aja deh biar nggak lapar mulu tengah malam. Mama bakal hemat banyak uang loh. Maksudmu apa, nak? Aku makan es krim anti lapar tadi. Jadi kamu nggak bisa lapar ya sampai kapan? Aku nggak tahu sih ma, mungkin cuma beberapa hari. Ya udah, mama nggak kasih kamu uang jajan kalau gitu. Ya udah, tapi gantinya mama beliin aku mobil ya. Anak kampret. Kabur. Ren, lo nggak ke kantin? Enggak, aku nggak lapar, aku lagi hemat uang. Sayang banget padahal di kantin lagi banyak makanan enak. Ada ayam goreng, jagung bakar. Kenapa kelas ini sepi banget ya? Jangan berisik, diam. Ih, marah-marah mulu, lapar ya kau. Iya, lapar, gue jadi kesel kalau lo berisik lagi, gue makan lo. Nah, kamu beneran makan es anti lapar ya? Iya ma. Gawat, mama cari tahu info tentang es itu dan kamu tahu. Tahu apa ma? Es ini bagus kok. Aku udah 2 hari nggak makan dan nggak lapar. Ya nggak lapar lah, nak. Orang lambungmu hilang. Hah? Itu es penghilang lambung. Makanya kalau dikasih masih bisa makan, bersyukur. Sekarang udah nggak bisa makan lagi selamanya. Karena... Sela, cepat masuk ke kamar sekarang juga. Stella itu temannya Siska ya bu? Saya tidak tahu dan saya tidak bisa memberi info apapun tentang Siska. Kenapa bu? Silahkan kamu pergi dari panti ini sekarang juga. Semua anak di panti ini umurnya di bawah 15 tahun semua. Udah pasti adik bohong soal rokok itu. Loh, Anda nenek yang kemarin kan? Apakah ramuannya manjur, cu? Dimuntahin sama dia, Nek. Kamu harus mengawasi dia. Iya, Nek, tapi nenek itu siap. Loh, hilang lagi neneknya. Mah, orang yang mama adopsi itu kayaknya bukan anak-anak deh. Maksud kamu dia udah tua? Ma, aku nemu rokok di tas dia. Mana mungkin anak kecil punya rokok? Cukup ya, Ren. Kamu jangan ngomong sembarangan. Muka adik aja masih kecil. Aku bakal buktiin ke mama. Aku harus cari barang bukti dari tasnya adik. Loh, ini kan foto keluarga aku. Kenapa banyak tusukannya gini? Kakak lagi ngapain? Mampus aku. Kamu butuh uang. Nih, Hei, berani-beraninya kamu bentak Ren. maaf bos, saya nggak tahu. Lili, cepat minta maaf ke Ren. Maaf, Ren. Makanya jangan songong.
Maaf saja nggak cukup, kamu telah menghina anak saya. Kamu saya pecat. Ups, Guys, katanya Lily jatuh miskin dan sekarang tinggal di kolong jembatan. kasian. Tapi kan kemarin-kemarin dia jahat. Ran, berita ini benar. Ayahmu buronan polisi. Gak mungkin. Ayahmu bandar judi. Ih, Ran ternyata anak buronan. Halo, Pak. Ren sayang, jaga diri baik-baik ya. Papa harus pergi ke luar negeri. Dan kamu jangan lupa buka kotak di lemarimu. Hah? Isinya apa, Pak? Kamu lihat aja, Papa buru-buru. Halo, Pak? Ran, kamu dipanggil kepala sekolah. Ada apa, Bu? Ren, kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Apa? Sisa umur aku tinggal 1 minggu. Yes, akhirnya. Kenapa nih pada ngumpul di sini? Kita lagi mau makan bareng Pak Ucup, Ren. Sisa umur dia tinggal 1 bulan. Gue nggak mau kehilangan Pak Ucup, guru terbaik. Oh gitu. Ren, kenapa muka lo lagi kayak seneng gitu? Iya, ada deh. Bukannya kita semua bisa lihat sisa umur kita ya? Iya, bener. Umur gue sisa 60 tahun. Sisa umur aku tinggal 3 hari lagi. Ren, kok lo girang banget sih mau meninggoy? Iya, kamu mau tahu kenapa aku seneng? Kenapa? Karena aku udah hidup 500 tahun, aku bosen banget tahu. Gak mungkin ada orang yang bisa hidup selama itu. Emang kedengerannya mustahil sih, tapi ini semua gara-gara si nenek tua penyihir itu. Kabur, ada mumi. Ih, aku bukan mumi, cu. Akhirnya kita bertemu lagi. Aduh, dia lagi. Kamu akan hidup abadi. Penyihir gendeng, aku udah bosen hidup di bumi. Wih, apaan nih? Hari ini adalah hari penentuan jelek atau cantik. Nanti semua orang jelek akan dibunuh. Ih, parah banget sih. Sayang, vote aku dong. Ya cantik lah. Yeay. Sisa 3 vote lagi. Halo Sin, gimana kalau kita tukeran vote? Kamu juga gak mau punah kan? Oh, boleh Ren. Kalau gitu aku vote kamu cantik. Haha, percaya aja kamu Ren. Aku benci sama kamu karena aku suka sama pacarmu. Aku vote kamu jelek. Bye. Hah, Sin, kok kamu gitu sih? Mah, aku kan anak mama. Aku cantik kan? Aduh Ren, mama gak mau bohong, takut dosa. Kamu jelek. Ah, mah, mama gak sayang aku. Deh, ini kesempatan terakhir kakak. Tolong vote kakak cantik ya. Gak, selama ini papa pilih kasih. Kalau gak ada kakak, pasti papa lebih sayang sama aku. Lebih baik kakak mati. Ah, Dek, dengerin kakak dulu. Cita-citaku jadi artis atau dokter? Aku kan pengen banget jadi dokter dari kecil. Nak, kamu pilih jadi artis kan? Enggak mah, aku pilih jadi dokter. Dokter kan gajinya kecil, harusnya kamu pilih jadi artis. Tenang aja, Mak. Adik pilih jadi artis kok. Adik pasti bakal lebih kaya daripada kamu. Aku nggak mau jadi orang kaya, aku cuma mau sembuhin nenek. Ya elah, nenek kan udah tua. Biarin aja dia mati. Nenek harus bertahan ya, aku bakal jadi dokter buat sembuhin nenek. Cucuku sayang, nenek yakin kamu pasti bisa jadi dokter. Semangat ya. Makasih Nek, cuma nenek yang dukung aku. Apa di sini ada yang mau jadi dokter? Saya Bu. Dih, lo mah nggak cocok jadi dokter, lo kan bego. Mau jadi dokter apa? Dokter kambing apa dokter kecoa? Mimpi aja lo sana, Ren. Ren, selamat ya, kamu sudah lulus menjadi dokter sekarang. Akhirnya nggak sia-sia semua perjuangan aku. Sekarang aku bisa sembuhin nenek. Halo Ma, Ren pulang sekarang, nenekmu meninggal. Aku terlambat. Semua yang aku katakan akan jadi kenyataan. Seru nih. Nak, hari ini Papa nggak bisa antar kamu ya, ban mobil Papa bocor. Hah, andai aja ada helikopter. Pa, Ren, sini deh cepetan. Mama kenapa teriak-teriak? Ada helikopter di depan rumah kita. Helikopter. Kesepian banget aku tiap hari di rumah sendirian. Papa pergi kerja, mama pergi arisan. Andai aja aku punya adik. Hai, halo kakak. Hah? Kamu siapa? Aku adikmu lah. Yang bener aja, mukanya mirip banget sama aku. Enak aja, cakepan aku lah. Ren, bikin gue jadi orang kaya dong. Oke, aku mau Lala jadi orang kaya. Kayak apa? Kayak monyet. Ren, cumi, kenapa muka gue jadi muka monyet? Ih, lagian kamu sih. Mau kaya malah jadi monyet. Cumi kau. Ren, kamu dilarang pilih waktu kurang dari 80 tahun ya. Karena nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi kalau waktumu habis. Aku jadi penasaran apa yang akan terjadi. Aku cepetin Ren, kamu udah bosen hidup kah? Kenapa kamu cepetin waktunya? Iya, aku penasaran apa yang akan terjadi kalau waktunya habis. Ma, itu apa? Itu peti untuk kematian kamu besok, nak. Jangan bercanda deh, Ma. Kak, kamu kenapa nangis, Dek? Bentar lagi aku udah gak bisa lihat kakak. Hah? Kata timer itu bentar lagi kakak meninggal. Apa sih, Dek, gak lucu? Ma, aku berangkat dulu. Ren, jangan pulang terlalu malam ya. Kita harus pergi foto studio.
Ngapain, mah? Ya foto untuk dipajang di pemakaman kamu lah. Ran, sisa berapa jam? 2 jam lagi? Kamu tahu jalan ke surganya? Apa sih, aku gak bakal mati. Loh, kok tiba-tiba aku sesek ya? Semoga jatah makan aku banyak. Ya, cuma 1. Berarti kamu cuma bisa makan 1 kali. Kalau aku masuk angin atau pingsan gimana? Bahkan banyak orang yang mati kelaparan. Ren, mulai sekarang lo keluar ya dari geng kita. Kenapa gitu? Karena jatah makan lo cuma 1, jadi nggak bisa makan bareng kita lagi di kantin. Aduh, lapar banget. Makan aja sekarang kali ya. Jangan, kalau lo makan sekarang ntar keburu lapar lagi, mending besok aja makannya biar bertahan lebih lama. Orang-orang pada kemana ya? Sepi banget di sini. Orang-orang pada pingsan karena kelaparan. Di UKS aja udah ada 50 orang yang pingsan. Aduh, sakit perut, tahan lapar. Nah, ibu jualan kacang, kamu mau beli nggak? Ibu udah jualan seminggu, belum laku. Boleh bu, ini uangnya ya. Ini uangnya kebanyakan, nak. Gak apa-apa buat ibu. Jatah makanku cuma 1. Masa cuma dipakai buat makan kacang? Gak apa-apa deh. Kacang itu adalah kacang kebaikan, nak. Tantangan hari ini dilarang senyum. Ah, gampang ini mah. Ma, aku jalan dulu. Kamu kenapa jutek gitu mukanya? Gak apa-apa mah. Hai Ren, aku bawain makanan kesukaan kamu nih. Iya, makasih. Kamu nggak seneng ya? Ya udah deh, buang aja makanannya. Bukan gitu, aku seneng kok. Tapi ekspresimu begitu. Oke, seharian gak boleh senyum, jangan sampai lupa. Ren, selamat ya, kamu juara 1 turnamen kemarin. Iya Ren, kamu hebat banget sih. Iya. Ren, kita ada buat salah kah ke kamu? Enggak kok. Tapi kok kamu kayak marah gitu? Aduh, susah juga ternyata. Aku gak mau ikutin perintah bodoh ini. Kalau kamu melanggar, hal yang sangat buruk akan terjadi. Aduh, jangan deh. Ren, hari ini panas banget ya. Tapi tiba-tiba jadi adem, ternyata ada kamu. Bisa aja kamu. Ikut puasa atau nggak mau puasa? Nggak mau puasa ah. Ren, kamu anak tuyul ya. Kalau aku anak tuyul berarti mama tuyulnya dong. Kurang asem, mama jahit ya mulut kamu jadi kayak bebek. Ih, jangan ma, aku cuma bercanda. Apa nih? Karena kamu ikut puasa, kamu bisa melihat siapa yang gak ikut puasa. Menarik. Dino, kamu kenapa tidur mulu? Jangan ganggu gue dong, gue lagi capek nih gara-gara puasa. Ih, kamu bohong, kamu kan nggak puasa. Jangan kenceng-kenceng, ntar emak gue denger. Dino, kamu bohongin mama ya. Iya tante, Dino bohong. Ren, jangan ngadu, beruang kutub kau ya. Aduh, Ibu kenapa kok kayak mau pingsan gitu? ibu capek sekali bekerja memetik rumput panas. Ibu jangan bekerja terlalu keras, ibu bisa sakit. Tidak bisa kalau ibu tidak bekerja keras, ibu tidak punya uang untuk buka puasa nanti. Astaga, emangnya ibu digaji berapa? 1.000 per jam, nah ibu harus bekerja 24 jam agar dapat 24.000. Ibu, ini uang 200.000 untuk ibu. Ibu istirahat ya. Makasih, kalau begini mah ibu mau pingsan aja terus biar dikasih uang. Dapat berapa ya THR aku tahun ini? Ren, ayo berangkat ke rumah nenek. Ayo ma. Cucu-cucuku, ini THR untuk kalian ya. Wah, makasih Terima kasih Nek. Ren, dikasih berapa sama nenek? 20.000 kak, kakak berapa? Kakak dikasih 100.000. Ih, kok beda? Jangan ribut cucuku. Ren, kamu kan masih lebih kecil dan mukamu itu culun. Betul. Ponakan om yang tercinta, ini THR untuk kalian, yang ini untuk Ren, dan yang ini untuk Yeay, kakak. dapat 10.000. Yeay, dapat 300.000. Om, kok punya Ren lebih kecil? Tinggi badanmu kan baru 150 cm, sedangkan kakakmu sudah 170. Apa hubungannya? Makin tinggi makin banyak rezeki, makanya kau harus cepat tinggi, Ren. Ren, kamu kenapa lompat-lompat kayak kodok gitu, nak? Kata Om makin tinggi makin banyak rezeki, jadi aku mau cepet tinggi mah. Astoge, bukannya tinggi malah jadi kodok kamu, nak. Ren,